Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan hari ini kita tidak akan berbicara tentang chart ya, karena hari ini temanya adalah psikologi teman-teman ya. Jadi gue akan mencoba untuk menerangkan ke kalian atau nge-sharing ke kalian gimana caranya kalian memiliki kesadaran secara emosional teman-teman ya. Jadi gini, materi ini akan gue buka teman-teman ya dengan perkenalan gue tentang emosional dalam trading ya. Mungkin kalian banyak dengar di luaran sana bahwa psikologi itu merupakan dasar dari trading gitu ya, merupakan sesuatu yang sangat penting. Mental itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Emosi ya, kalau bisa tradingnya menghilangkan emosi segala macam. Mungkin kalian sering dengar ungkapan-ungkapan seperti itu atau statement seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui ya, itu sangat tidak mungkin bahwa kalian sebagai manusia ya, trading itu tidak menggunakan emosi ya. Itu sangat tidak mungkin. Jadi kalau misalnya statementnya itu bilang kalau misalnya trading itu jangan pakai emosi ya, usahakan tidak ada emosinya, itu sangat tidak mungkin teman-teman ya, itu tidak akan bisa dilakukan ya. Jadi yang benar itu seperti apa ya? Yang benar itu kalian harus memiliki kesadaran emosional dalam trading, oke? Jadi waktu kita trading teman-teman ya, kita pasti akan secara nggak langsung pasti ada emosi yang terlibat di situ. Tetapi kita bisa mengontrol emosi tersebut ya dengan cara yang pertama kita harus sadar dulu kalau kita tuh melakukan sisi emosional side-nya lebih besar daripada logiknya. Jadi itu dinamakan dengan kesadaran emosional. Oke. Nah, psikologi ini adalah merupakan salah satu teknik ya teman-teman ya untuk mengontrol kita punya sisi dari emosional. Oke. Yang kita tahu emosional dalam trading itu paling paling well known ya teman-teman ya, itu adalah fear sama greed itu ya. Yang mana fear sama greed ini tuh bisa membuat kita tuh tradingnya tuh jadi hancur ya. Hancurnya itu bukannya ketika kita kena fear langsung gak bisa trading gitu ya, enggak ya. Tapi itu lama-lama akan mengikis ya. Kita punya akun yang lama-lama akunnya itu akan tergerus dan akhirnya tuh habis gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi gue bukannya pengen bilang bahwa ini adalah menggurui atau segala macam, tapi ini hanya sekedar sharing aja ya menurut perspektif gue seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengambil sesuatu dari sini ya bagus, tapi kalau misalnya kalian merasa ini kurang oke ya nggak apa-apa, kalian lewatin aja nggak apa-apa. Oke. Nah teman-teman, jadi sekali lagi yang saya mau bilang di sini, kita pertama di sini harus ditekankan bukannya menghilangkan emosi, tapi kita harus melakukan kesadaran emosional ya. Oleh karena itu dari psikologi ini pertama ya, itu gue akan bagi menjadi 3 dulu ya. Yang pertama itu adalah pre-trade teman-teman ya, atau sebelum kita trading ya. Ini pre-trade namanya. Yang kedua itu in-trade ya. Dan yang ketiga itu post-trade. Oke. Nah, jadi psikologi itu gue bagi menjadi 3 tahap seperti ini. Yang pertama adalah psikologi pada saat kita belum mulai trading sama sekali, atau kita baru mau terjun ke dunia trading. Dan yang kedua adalah psikologi pada saat kita sudah masuk ke dunia trading dan pada saat trading itu sendiri ya. Dan ketiga adalah pada saat kita sudah selesai trading, apa yang kita harus lakukan gitu ya. Nah, pre-trade ya teman-teman ya, itu apa aja yang masuk ke pre-trade ya. Pre-trade itu adalah saat dimana kalian pertama baru mau coba trading ya. Mungkin kalian dengar kabar ini, kabar trading dari teman kalian ya, atau dari keluarga kalian, dari family kalian, entah dari mana. Kalian baru mengenal trading misalnya ya. Nah, itu kalian harus sudah memiliki mindset ya. Jadi psikologi yang pertama itu dari mindsetnya, oke? Mindset yang benar. Jangan sampai kalian masuk ke dunia trading atau investasi dalam instrumen apapun, baik itu saham, forex maupun cryptocurrency ya. Terus kalian punya mindset kayak gini nih. Aduh, enak banget nih temen gue bisa profit ribuan
satu hari atau 2 hari atau seminggu gitu ya. Gue pasti bisa kayak dia juga nih ya. Gue bisa masuk ke dalam trading, habis itu gue bisa profit ribuan persen dalam waktu singkat. Nah itu udah mentalitinya udah nggak bener teman-teman ya. Kenapa? Karena mentality seperti itu pertama itu mengandung ekspektasi yang besar teman-teman ya. Seperti yang kita tahu kalau misalnya kita berekspektasi terlalu besar dan ketika kita ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya ya, outcome-nya tidak sesuai dengan ekspektasi maksud saya, atau bahkan berlawanan dengan ekspektasi kita, itu maka rasa traumatik yang akan timbul itu akan lebih besar ya, dan rasa kekecewaannya itu atau disappointment-nya itu akan lebih besar sehingga nanti kita punya api itu di dalam diri ke dalam untuk trading ya, atau kita punya harapan itu akan sirnanya lebih cepat teman-teman ya. Jadi seperti itu. So mindsetnya itu jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Maksudnya jangan ingin menggandakan uang dalam waktu singkat segala macam. Tapi adalah mindsetnya kalian harus menganggap trading ini ya itu sebagai bisnis teman-teman ya, sebagai bisnis dan sebagai sarana investasi beneran, bukannya sebagai sarana judi gitu loh. Sarana investasi beneran itu maksudnya seperti apa, bisnis seperti apa. Jadi gini, yang namanya bisnis itu pasti yang kita incar adalah growing teman-teman ya, growth ya. Walaupun growth-nya itu 1 bulan hanya 3%, 4%, tapi itu harus kita nikmati teman-teman ya. Itu adalah proses grow yang sehat menurut saya. Karena kalau misalnya kalian berekspektasi untuk 1 bulan itu growth-nya itu ratusan persen langsung ya, terus ribuan persen, puluhan persen segala macam, itu tidak sehat ya. Karena sesuatu yang sangat ekstrim itu, yang growth-nya sangat terlalu cepat, itu sudah pasti tidak sehat teman-teman ya. Kenapa harus memiliki grow yang sehat segala macam? Karena apa? Karena kita baru belajar teman-teman ya, kita baru belajar, nggak mungkin dong langsung memiliki knowledge atau ilmu yang benar-benar tuh bisa bikin akun kita tuh growth-nya tuh ratusan persen segala macam secara konsisten. Tapi kita harus pelan-pelan teman-teman ya. Dengan seiring berjalannya waktu, pengalaman segala macam, baru nanti kita akan berada di satu titik yang mana kalau misalnya kita bisa 1 bulan tuh ratusan persen tuh menjadi mungkin. Ya karena apa? Karena itu tidak didapatkan dengan membalikkan telapak tangan saja, tapi harus ada prosesnya ya. Prosesnya itu berupa dengan ilmu, dengan juga experience teman-teman, yang dua hal itu digabung baru bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal ya, yang efektif sekali. Oke, jadi mindsetnya itu ada sangat penting ya. Yang pertama yang kalian harus punya mindset itu adalah bukan mindset sebagai penjudi ya, tetapi adalah sebagai bisnis. Oke, jadi ini sebagai bisnis pertama ya, atau sebagai yang kedua tuh investasi ya. Ini mindset ya. Kedua ini harus memiliki mindsetnya itu yang benar ya. Jadi sebelum trading kalian pastikan dulu dari sisi psikologinya atau yang kalian perhatikan itu adalah mindsetnya ya. Mindsetnya itu kalian punya mindset yang benar untuk mulai ke investasi atau mulai ke trading seperti ini ya. Jangan pernah berharap ratusan persen karena itu adalah ekspektasi yang terlalu berlebihan untuk seorang pemula. Oke. Nah, kemudian masuk ke step 2 teman-teman ya, psikologi step 2, yaitu pada saat in trade ya. Pada saat kalian sudah masuk ke dunia trading ya, dan lebih tepatnya lagi pada saat kalian melakukan trading ya. Melakukan trading itu dimulai dari pertama ya, kalian melakukan analisa ya. Nah, analisa ini tentu memiliki apa namanya trading plan. Oke. Trading plan. Nah, di sini ya, psikologi yang kalian harus perhatikan adalah kalian harus menjaga yang namanya pertama FOMO ya. Apakah kalian pastikan dulu kalian FOMO apa enggak ya. FOMO itu adalah fear of missing out, teman-teman ya. Jadi kalian itu masuk ke salah satu instrumen, misalnya kripto yang lagi hot gitu ya. Kalian perhatikan, saya masuk kripto ini beneran apakah ada opportunity di situ ataukah ini hanya fear of missing out ya. Kenapa? Karena instrumen yang terlalu hype, teman-teman, apapun itu ya, entah itu di saham, entah itu di cryptocurrency, entah itu di forex ya, yang terlalu hype ya, itu pasti gampang untuk nge-trigger kalian punya FOMO ya. Entah itu gara-gara mungkin kalian punya komunitas grup yang ngomongin itu aja ya,
Atau mungkin kalian ngelihat teman kalian yang trading terus ratusan persen dari satu koin di cryptocurrency atau apapun, terus kalian jadi ikut-ikutan. Itu termasuk FOMO juga. Oke. Atau kalian ikut atau nonton webinar atau apa segala macam yang dia tuh jualannya tuh satu saham saja, ya. Itu mungkin bisa bikin kalian jadi FOMO juga. Oke. Atau ada orang yang jualan teknik, jadi di dalam trading forex gitu ya. Kemudian tekniknya itu digembor-gemborkan sehingga kalian jadi FOMO juga. Gitu. Oke, jadi ini kalian harus make sure apakah kalian FOMO. Kalau misalnya sudah tidak FOMO, ya udah dalam analisa dan trading plan yang kalian harus perhatikan lagi dari sisi psikologis adalah disiplin. Kalian harus tanyakan ke dalam diri kalian setelah kalian bikin analisa, ya. Pertama make sure dulu kalian bikin analisa apa enggak. Yaitu kalian tanyakan diri kalian dulu, apakah saya sudah bikin analisa, apakah saya sudah bikin trading plan yang proper. Kalau ya sudah misalnya jawaban oke, saya sudah buat analisa, saya sudah buat trading plan yang proper. Yang kedua, pertanyaan adalah apakah kalian melakukan atau menaati trading plan kalian dengan benar? Karena yang sudah-sudah, yang banyaknya terjadi itu adalah ketika kalian bikin trading plan, oke lah saya sudah bikin trading plan segala macam. Oh, saya sudah set stop lossnya di sini, reasonnya kenapa saya sudah tahu, take profitnya saya sudah tahu di sini, kenapa saya take profit di sini juga saya sudah tahu gitu ya. Tetapi kalian tidak lakukan itu maksudnya gimana? Di tengah jalan kalian bisa berkhianat terhadap trading plan kalian sendiri. Berkhianatnya kenapa? Karena mungkin kalian ngeliatin chartnya, terus chartnya volatility-nya gila, yang naik turunnya segala macam, terus kalian akhirnya nggak tahan, akhirnya emosi yang bermain, ya. Kalian ngeliatin pergerakan naik turun chart seperti ini, hatinya nggak kuat gitu ya, emosinya bermain, akhirnya kalian di tengah-tengah quit. Nah pada saat kalian keluar ternyata harganya bergerak persis sesuai dengan trading plan kalian. Nah pada saat seperti itu nanti kalian jadi sakit hati. Akhirnya fear lagi yang timbul atau angry lagi yang timbul, mau balas dendam ke market, itu yang jadi masalah lagi. Oke. So, tindakan sepele yang kecil ya, yang bisa menimbulkan emotional side kalian itu nge-spike ya, itu akan akan menimbulkan butterfly effect dalam trading kalian ya. Mungkin efeknya nggak akan terlalu berasa hari ini juga, tapi mungkin efeknya akan berasa pada saat kalian trading besok-besoknya, berikutnya gitu loh. So kenapa ini menjadi sangat penting ya, mengendalikan emosi itu ya. Makanya saya bilang ini bukannya masalah menghilangkan emosi, tapi ini masalah untuk kalian sadar dulu secara emosional. Saya melakukan kesalahan nih secara emosional. Oke, saya sadar saya melakukan kesalahan. Gimana caranya saya supaya nggak mengulangi itu lagi ya. Dan harusnya outcome seperti apa yang saya harus lakukan, bukannya malah seperti ini gitu loh ya. Makanya itu harus sadar dulu secara emosional ya. Nah itu adalah pada saat kalian melakukan trading, kalian harus paham tentang itu. Oke. Dan kemudian yang ketiga ya, masalah dari lot teman-teman ya. Ini berhubungan dengan grid. Oke. Kalian make sure apakah lotnya ini sudah sesuai dengan money management kalian. Kalau misalnya kalian merasa, aduh setiap saya trading kok saya deg-degan ya, setiap saya trading kok saya nggak tenang ya, kenapa ya bang ya seperti itu ya. Kalian cek aja apakah lotnya kegedean apa enggak ya. Biasanya sih ini ya yang bikin kalian trading nggak tenang. Entah itu modal kalian itu adalah modal yang terlalu besar untuk kalian untuk diresikokan di dalam trading, atau lotnya itu kegedean aja, udah sesimpel itu. Kenapa bisa lotnya kegedean? Yaitu kalian maruk ya. Mungkin kalian pengen profitnya tuh gede dengan cepat gitu ya, pengen ngelipatin equity kalian double dengan cepat gitu ya, sehingga kalian maruk ya, kalian tuh serakah. Nah kalau misalnya kalian serakah pada saat kalian trading jadi nggak tenang, padahal benar segala macam, jadinya nanti di close di tengah jalan juga ujung-ujungnya gitu. Karena apa? Karena tradingnya jadi nggak tenang ya. Oleh karena itu di dalam trading ya, intinya kalian harus bisa mengontrol yang namanya fear and greed kalian itu sendiri ya. Tidak ada yang bisa ngasih nasihat ini, karena fear sama greed orang-orang itu tiap orang tuh berbeda-beda porsinya. Jadi yang bisa mengendalikan fear and greed kalian sendiri itu adalah diri kalian sendiri. Caranya gimana? Kalian harus sadar kalau misalnya kalian itu fear sama greed nih. Oh ini saya lagi fear nih, saya lagi greed. Oh ya udah, kalau misalnya saya lagi fear, saya mesti ngapain? Saya mesti tenang, calm down dulu, tarik nafas 15 menit, baru kalian lihat chart lagi segala macam.
Jangan sampai ketika dalam kondisi fear segala macam itu kalian memaksakan diri untuk mengambil keputusan. Ya. Kalian bisa bedakan ya, in pressure sama in fear itu beda, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tuh dalam tekanan yang tinggi tetapi kalian tenang ya, kalian tidak dalam fear mode ya, tidak dalam psikologi yang fear, itu kalian aman-aman aja ya, mau mengambil keputusan yang cepat segala macam. Tapi kalau misalnya kalian itu fear, itu ciri-cirinya adalah ketika kalian di otak kalian tuh sudah bimbang tuh ya. Ini analisis saya gimana ya segala macam ya. Saya udah yakin deh tapi kok kayak kurang yakin. Nah, itu udah masuk ke dalam kategori fear tuh sebenarnya. Ya. Jadi kalian harus perhatikan di dalam pada saat trading, fear sama greed itu kalian harus sudah pastikan bisa dikontrol. Oke. Nah, kemudian untuk masalah psikologi yang ketiga adalah yang pada saat post trade. Setelah kalian selesai dalam trading, ya kena TP atau kena SL, teman-teman. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian harus review, ya. Kalian harus review. Review apakah trade saya tadi itu sudah benar secara psikologinya ya. Saya sebagai manusia ini, sebagai pengelola dana, apakah saya sudah melakukan hal-hal yang betul? Ataukah saya malah melakukan hal-hal bodoh yang harusnya tidak saya lakukan? Itu harus kalian review, oke? Terus kalian harus buat yang namanya trading journal. Oke. Tolong jangan trading journal ini jangan disepelekan, teman-teman ya, karena ini powerful sekali ya. Trading journal ini apa sih? Trading journal ini adalah diary kalian dalam trading ya. Jadi setiap kali aktivitas trading kalian lakukan, entah itu di semua instrumen apapun ya, kalian catat, teman-teman. Ya, kalian catat pertama tanggalnya ya. Kemudian kalian catat produknya atau instrumennya itu apa. Oke, kalian catat posisinya. Posisinya buy, sell atau apa gitu ya. Terus kemudian kalian catat lagi namanya reasonnya ya. Kenapa saya buy di situ? Kenapa saya nge-sell di situ? Gitu loh. Kemudian kalian catat lagi exit strateginya gimana ya. TP-nya di berapa, SL-nya di berapa, reasonnya kenapa kalian TP di sana, reasonnya kenapa kalian SL di sana. Oke. Risk rewardnya kalian catat berapa? Ini 1 dibanding 1,5, 1 dibanding 2. Itu kalian catat. Kemudian resultnya kayak gimana? Kalian catat, kena TP atau SL. TP atau SL. Baru kalian review ya. Kenapa saya bisa kena TP, kenapa saya bisa kena SL. Jadi yang di review itu bukannya pada saat kalian profit aja atau kalian loss aja, tapi pada saat kalian profit dan loss, kena TP atau kena SL, kalian review ya. Review kenapa kalian bisa kena TP, review kenapa kalian bisa kena SL. Nanti kalau misalnya kalian bikin 1-2 kali trading journal mungkin nggak akan berasa ya efeknya ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah bikin 50 kali trading journal atau 100 kali trading journal, nanti ini akan ngefilter sendiri nih ya. Pair-pair apa saja yang bisa bikin kalian itu cuan pertama. Terus teknik apa saja yang bikin kalian cuan. Jam berapa aja tradingnya yang bisa bikin kalian cuan paling banyak. Itu kelihatan semua. Hari apa aja juga nanti kelihatan semua. Jadi ini bisa menjadi alat filter kalian otomatis ya. Yang mana yang pertama ini bisa jadi bantuan kalian untuk roadmap kalian supaya tetap stick sama plan ya. Itu yang pertama fungsinya trading journal. Yang kedua ini bisa jadi filtering kalian bagusnya tuh trading seperti apa sih sebenarnya nantinya. So nanti kalau misalnya kalian review terus ya, ini akan menjadikan kalian sebagai trader yang continuous improvement gitu loh, bukannya trader yang di situ-situ aja. Makanya kalau misalnya kalian mau berkembang, terutama dari sisi konsistensi dan juga psikologisnya, ya kalian harus bikin yang namanya trading journal seperti ini. Nggak mesti ikutin format trading journal saya, kalian tinggal lihat di YouTube, banyak di YouTube yang sudah sharing tentang trading journal, terutama yang dari trader luar atau trader dalam negeri sendiri juga sudah banyak. Kalian tinggal cek aja, nggak mesti pakai format yang sudah saya buat, ya kalian bebas aja. Trading journal tuh nggak ada batasannya segala macam. Bikin yang senyaman-nyamannya kalian aja, udah. Itu ya. Jadi intinya ya dalam psikologi teman-teman ya. Psikologi itu memang betul ya. Itu mempengaruhi 60% trade kalian ya. 60% itu dipengaruhi oleh psikologi. Ya, ini yang kalian harus tahu. Terus kemudian 20-30%-nya manajemen ya. Dan 10-20%-nya itu baru teknik ya. Ini betul. Tetapi 60% psikologinya ini banyak hal teman-teman ya.
banyak hal. Ini ada yang namanya emotion management ya, teman-teman ya. Terus di sini ada yang namanya mindset ya. Terus di sini ada yang namanya fear and greed ya, segala macam. Ini banyak teman-teman ya. Ini ada yang namanya mood teman-teman. Ini juga kalian harus atur. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dibedah di sini. Cuman di sini saya kasih singkatnya aja dari menjadi 3 yang kayak ini yang saya jelasin teman-teman ya. Yang walaupun isinya nanti kalau misalnya kalian mau tahu tentang psikologi lebih lanjut ya, itu kalian banyak sih buku-bukunya seperti Alexander Elder, kalian bisa baca buku-bukunya. Itu banyak sekali berbicara tentang psikologi, yang mana dia ngomongin mood juga segala macam. Ngomongin kondisi fisik pun teman-teman ya, kondisi fisik pun itu bisa mempengaruhi psikologi kalian. Sesimpel kalian olahraga pagi sama kalian gak olahraga pagi-pagi, itu kondisi psikologi kalian satu harian tuh akan berbeda. Makanya kalian cobain nih, kalau misalnya kalian trading ya, kalian cobain deh pagi-pagi itu kalian olahraga ya 500 kalori aja ya, kalian olahraga lari treadmill 30 menit. Dibandingkan kalian gak lari 30 menit treadmill ya, terus kalian bandingkan psikologinya pada saat trading satu hari itu aja ya, itu akan berbeda teman-teman ya. Oleh karena itu memang kalau misalnya kalian mau trading trader itu, terutama buat kalian yang pemula ya, kalian harus memiliki psikologi yang intinya stabil teman-teman ya, yang calm ya, harusnya stabil. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian unstable atau nggak stabil ya, kalian nanti akan membuat decisionnya itu udah pasti based on emotion, bukannya dari logic. Tujuannya kalian memiliki psikologi yang stabil itu adalah tujuannya supaya kalian bisa mengambil decision sesuai dengan logic yang benar ya. Jadi karena kita tahu ya, trading ini adalah bisnis logic ya, logic bisnis seperti bisnis pada umumnya. Oleh karena itu kita tidak bisa membuat keputusan secara emosional. Kalau misalnya di bisnis lain kita bikin satu keputusan emosional mungkin masih bisa diperbaiki, tapi kalau misalnya di trading kita membuat satu keputusan secara emosional, itu konsekuensinya adalah akun kalian akan berantakan. Oke. Memang tidak mudah teman-teman ya untuk membuat masalah psikologi ini selesai, tetapi ini merupakan shortcut ya, yang mana kalian bisa tempa terus ya cara seperti ini ya, dengan cara trading jurnal lah segala macam, yang mana nanti kalian akan memiliki psikologi yang bagus. Dan juga kalau misalnya sudah memiliki psikologi yang bagus, nanti konsistensi dalam tradingnya itu akan meningkat pesat. Dan kalau misalnya kalian mengaplikasikan trading jurnal seperti ini akan menjadi turning point kalian dalam sisi psikologinya dan juga konsistensi dalam trading. Saya sudah coba buktikan dan sekarang saatnya adalah Anda yang buktikan sendiri. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi gue bukannya mau menggurui, tapi kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu dari sini ya puji Tuhan, kalau misalnya enggak ya kalian anggap saja ini sebagai celotehan belaka. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera.